Halo sahabat yang disayang Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk mempelajari kitab Hagai. Kitab Hagai adalah sebuah kitab yang sangat pendek, hanya 2 pasal saja, sehingga kita sebenarnya dapat menyelesaikannya dalam 1 kali baca. Namun pada kesempatan ini saya hanya membagikan dari kitab Hagai pasal yang pertama. Saudara, Hagai kalau dilihat dari tahun pelayanannya, boleh dikatakan dia hampir satu masa dengan Confucius di Cina. Ya, waktunya hampir sama itu. Nah, saudara, mari kita renungkan bersama atau kita pelajari bersama dari kitab Hagai pasal yang pertama. Saya tidak membaca kitab Hagai pasal yang pertama, tapi saya harapkan saudara dapat membacanya sendiri. Jika saudara membacanya akan jauh lebih mudah bagi saudara untuk mengikuti atau memahaminya. Saudara, mungkin kita memiliki berbagai pertanyaan. Mengapa investasiku gagal? Mengapa pekerjaanku tidak lancar? Mengapa jeripayahku tidak memberikan hasil yang memuaskan? Mengapa keuangan saya bagaikan sebuah tas yang berlubang? ATM-ku bagaikan begitu saja terus mengalir keluar, tabunganku habis saja, segala kerjaku sepertinya sia-sia. Nah, inilah yang dialami oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi setelah mereka pulang dari Babel. Jadi sekitar tahun 539 hingga 520. Jadi selama hampir 20 tahun ya. Nah, kota Yerusalem pada saat itu sungguh sebuah kota yang tidak dapat ditinggali, seperti yang dilukiskan di Yeremia pasal 32 ayat 42 hingga 44. Tingginya biaya hidup membuat mereka patah semangat. Pembangunan kembali rumah Tuhan pun ditinggalkan sekurang-kurangnya 14 tahun. Padahal mereka pulang dari Babel atas izin Raja Persia. Pada saat itu mereka sekitar 50.000 orang pulang. Tidak mudah sebenarnya untuk memutuskan pulang ke Babel. Mereka harus menjual rumah mereka, menjual bisnis mereka, kemudian mereka berangkat pulang dengan satu tujuan, yaitu mereka mau membangun kembali rumah Tuhan sesuai dengan firman-Nya, baik di Daniel, Yeremia maupun di kitab Yeskiel. Oleh itulah alasan mengapa sebagian besar orang Yahudi pada saat itu yang sudah berada di Babel memilih untuk tidak pulang, karena mereka sudah mapan kehidupannya, sehingga mereka memilih untuk tetap tinggal atau tetap stay di Babel. Nah, namun pulang tiba di Yerusalem, mereka memasuki sebuah atau mengalami sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Ya. Memandang situasi yang sulit ini membuat mereka meninggalkan relasi dengan Tuhan. Oleh karena resesi ya, perekonomian yang parah, mereka memutuskan untuk berfokus pada membangun karir, bisnis dan rumah mereka masing-masing. Mereka datang pada sebuah kesimpulan bahwa belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kitab Hagai ini mengajarkan bahwa kita harus belajar berpikir dengan benar. Mungkin kita terlalu malas berpikir atau kita sering salah berpikir. Jadi mereka berkata begini, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Hagai 1 ayat 2. Dalam hal apa kita berkata kepada Tuhan belum waktunya? Nah, jadi pada tanggal 29 Agustus tahun 520 sebelum Masehi, Tuhan mengajukan pertanyaan, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, itu rumah mewah sebenarnya gambarannya, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Itu ayat yang keempat. Tuhan bagaikan bertanya kepada kita, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk membangun rumah, karir, pendidikan, tetapi belum waktunya untuk mencari Dia? Apakah kamu tidak mempunyai waktu untukku? Tanya Tuhan. Maka itu Tuhan memanggil mereka untuk berpikir dengan benar. Di ayat 5 hingga 7 berbunyi demikian.
Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, atau dalam dompet yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Menurut mereka, karena mereka mengalami banyak kesulitan, maka mereka harus menunda mencari Tuhan. Namun Tuhan menegaskan bahwa justru karena mereka tidak memprioritaskan Tuhan, mereka mengalami banyak kesulitan. Tuhan berkata begini, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, atau atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan bahwa justru karena mereka tidak memprioritaskan Tuhan, Tuhan menggagalkan segala hasil usaha mereka. Mereka bekerja dengan sia-sia. Maka Tuhan bersabda demikian. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, ayat 8. Aku ini menyertai kamu, ayat 13. Ini penegasannya. Tuhan mengundang kita datang kepada Dia, memprioritaskan Dia, dan Tuhan menjanjikan penyertaannya. Saudara, dibanding dengan nabi-nabi lain, Hagai termasuk nabi yang sangat berhasil. Mengapa? Misalnya ketika nabi seperti Yesaya, Yeremia berkhotbah, umat tidak mau mendengarkan mereka. Namun setelah mendengarkan khotbah Hagai pada tanggal 21 September 520 sebelum Masehi, pekerjaan pembangunan rumah Tuhan dilanjutkan. Berhasil bukan Hagai? Nah, rumah Tuhan tidak sekedar sebuah tempat. Raja Salomo di dalam doanya di 2 Tawarik 6 ayat 18, kira-kira dia mengatakan bahwa bahkan langit dan bumi pun tidak dapat memuat Tuhan. Ya, jadi rumah Tuhan sebenarnya merupakan sebuah perjumpaan di mana kita mencari Tuhan dan mempelajari kebenarannya setiap hari. Jadi rumah Tuhan tidak sekedar sebuah tempat atau rumah ibadah, tetapi merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah kita sehari-hari. Nah, dalam hal apa kita berkata, Tuhan, belum waktunya aku melayanimu. Banyak alasan, anakku masih kecil, pekerjaanku masih banyak. Tuhan, belum waktunya aku mencari Engkau setiap hari. Masih banyak pekerjaan yang masih berantakan. Tuhan, belum waktunya. Saudara, bukankah Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat 33. Mengapa kita mengkhawatirkan masa depan kita? Bukankah kita mesti memprioritaskan Tuhan? Bukankah Dia akan memelihara kita? Sebagai contoh, ketika Daud memikirkan Tuhan di 1 Tawarik 17 ayat 1, maka Tuhan memikirkan Daud dan keturunannya dan masa depannya di 1 Tawarik 17 ayat 7 hingga 14. Menarik bukan? Jadi pertanyaan buat setiap kita adalah, sudahkah atau apakah kita sering atau setiap hari memikirkan Tuhan dalam hidup kita? Jika kita tidak mencari Tuhan dengan bermeditasi dengan firman-Nya siang dan malam, Dia belum menjadi prioritas hidup kita, karena kita tidak mendengarkan Dia melalui firman-Nya. Sesekali kita mencari Tuhan karena merasa terpaksa. Sesekali kita memikirkan Dia sebab tidak tersedia tempat baginya di dalam hati kita. Tuhan memanggil kita untuk mencari kerajaan dan kebenarannya. Kita tidak hanya memperoleh pemeliharaannya, tetapi Dia akan menambahkannya kepada kita. Jadi bukan hanya menyediakan apa yang kita butuhkan saja, tapi Dia menambahkannya.
He increases it. He adds to them. Dia menambahkannya bagi kita. Nah, ketika kita berfokus pada situasi, kita berjuang sendiri. Tetapi jika kita memprioritaskan relasi dengan Tuhan, Dia bertindak bagi kita. Dia menyertai kita. Dia yang menolong kita. So, when situation depletes us, relationship with God flourishes. Dia yang berjanji menyertai kita. Nah, ketika mereka berfokus pada Tuhan, mereka membangun rumah Tuhan, yang menarik adalah Tuhan menyertai mereka, Tuhan menggerakkan semangat. Ya, he provides the passion. Dia menggerakkan orang-orang untuk bekerja di dalam sukacita. Dia menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, Hagai pasal 1 ini adalah satu fondasi penting, bukan? Apalagi dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, di mana setiap kita mengalami bagaikan terpaan badai akibat dari COVID-19. Nah, kiranya melalui Hagai 1 kita belajar untuk memiliki prioritas yang tepat, belajar berpikir dengan tepat sesuai dengan yang diajarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di sorga, kami sering bersungut-sungut ketika badai kehidupan menerpa. Bapa, kami sering salah berpikir. Kami mengira bahwa ketika masalah bertubi-tubi, kami harus menunda mencari Engkau. Namun Engkau justru ingin kami memprioritaskan Engkau. Bapa, berikanlah kami semangat seperti yang Engkau berikan kepada Zerubabel dan Yosua dalam situasi sulit ini. Mampukan kami untuk berfokus pada relasi denganmu dan bukan diombang-ambingkan oleh situasi. Bapa, kiranya Engkau berkenan menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.